Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tesalonika Sugian, NIM A1S1222105. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi abnormal. Nah, materi yang pertama adalah sejarah dari psikologi abnormal. Pada awalnya gangguan psikologi abnormal ini diyakini sebagai akibat dari gangguan roh-roh jahat atau dikenal dengan supranatural. Nah, sejarah perkembangan dari psikologi abnormal yang pertama adalah model demonologi. Pada zaman ini masyarakat percaya bahwa gangguan psikologi abnormal disebabkan oleh roh-roh jahat. Pengobatan yang dilakukan pada penderita dilakukan dengan cukup kasar. Yang kedua adalah asal mula model medis dalam cairan tubuh yang bersifat penyakit. Pada zaman ini ada seorang dokter asal Yunani yang bernama Hippocrates. Menurut pandangan ini, gangguan abnormal berasal dari kelebihan maupun kekurangan cairan di dalam tubuh manusia. Yang ketiga adalah zaman pertengahan. Pada masa ini perilaku abnormal mereka yakini berasal dari pengaruh roh jahat dan kerasukan iblis. Yang keempat adalah ilmu sihir. Pada abad pertengahan, penyihir pada masa ini dianggap bersekutu dengan iblis dan juga orang yang mengalami gangguan abnormal, sehingga penyihir-penyihir di abad itu dituduh bersekutu dengan iblis dan dengan orang yang menderita gangguan abnormal. Yang kelima adalah adanya rumah sakit jiwa. Pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, rumah sakit jiwa sudah mampu untuk menahan dan menampung pasien yang mengalami masalah gangguan psikologi abnormal. Namun pada suatu ketika pihak dari rumah sakit tidak sanggup lagi dan membiarkan mereka berjalan sendiri. Yang keenam adalah gerakan reformasi, yaitu usaha yang dilakukan pada masa ini dengan manusiawi. Yang ketujuh adalah satu langkah mundur. Pada abad ke-19 atau pada masa ini, penderita abnormal mulai tidak bisa diatasi atau mereka beranggapan bahwa penyakit ini susah untuk diobati. Yang kedelapan adalah masa gerakan komoditas kesehatan mental. Nah, pada masa ini pasien yang menderita gangguan abnormal sudah mulai ada penanganan, yaitu dengan dimulai didirikannya komoditas yang membahas tentang kesehatan mental. Dan yang terakhir atau ke-9 adalah perspektif kontemporer tentang perilaku abnormal. Pada masa ini telah bangkit ilmu pengetahuan yang menenggelamkan pendapat tentang abnormal berasal dari iblis. Penemuan-penemuan ilmiah dapat mengungkapkan bahwa penyakit-penyakit berasal dari virus, keturunan, dan banyak lagi. Nah, pengertian dari psikologi abnormal sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pola perilaku yang di luar dari kata normal. Nah, pada psikologi abnormal ini mempelajari bagaimana cara menolong orang-orang yang mengalami gangguan abnormal. Ruang lingkup daripada abnormal ada kajian terapi. Kajian terapi yang maksudnya di sini adalah sebuah usaha yang dapat dilakukan untuk mengobati orang yang mengalami gangguan dari abnormal. Yang kedua adalah kajian medis, dan yang ketiga adalah kajian pendidikan. Tujuan kita mempelajari psikologi abnormal adalah agar kita memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang seluk-beluk kelainan psikologi abnormal. Materi yang kedua adalah
Kondisi normal dan abnormal. Normal adalah kondisi di mana seseorang berperilaku seperti pada umumnya. Sedangkan abnormal adalah kondisi di mana seseorang itu berperilaku menyimpang atau melakukan tindakan yang di luar kata normal. Nah, jenis dari kondisi abnormal ini yang pertama adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini ada dua macam. Yang pertama adalah gangguan kecemasan merata. Gangguan kecemasan merata ini ditandai dengan kondisi khawatir atau selalu merasa bersalah. Yang kedua adalah gangguan panik. Ini adalah gangguan kepribadian yang ia merasa sesuatu hal aneh akan terjadi. Yang selanjutnya adalah fobia. Fobia ini adalah kondisi seseorang takut terhadap sesuatu atau benda yang pada umumnya biasa saja. Faktor yang menyebabkan kondisi abnormal yang pertama adalah faktor konstitusi atau faktor yang berasal dari dalam individu. Contohnya anak yang berkebutuhan khusus cenderung akan mengalami gangguan abnormal. Yang kedua adalah faktor lingkungan atau dari luar diri individu. Yang ketiga adalah tingkah laku abnormal. Tingkah laku abnormal adalah kondisi di mana individu berperilaku secara emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya. Faktor-faktor penyebab dari tingkah laku abnormal yang pertama adalah faktor psikologis, biasanya akibat dari riwayat genetika keluarga. Yang kedua adalah faktor abnormalitas struktur otak. Yang ketiga adalah faktor dari masa pranatal. Yang keempat adalah faktor yang disebabkan oleh penyakit kronis atau kecacatan. Yang kelima adalah anak-anak tunawisma. Materi yang kelima adalah pengertian stres dan gangguan fisik. Pengertian stres dan gangguan fisik. Stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan fisik. Stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis stres atau gangguan fisik. Menurut Jonita, stres ada dua macam. Yang pertama adalah stres akut. Stres ini adalah respon tubuh terhadap ancaman tertentu, tantangan atau ketakutan. Gejalanya itu seperti gemetaran saat menghadapi suatu hal yang pada umumnya adalah normal. Yang kedua adalah stres kronis. Stres ini adalah stres yang lebih sulit diatasi dan efeknya lebih panjang dan lebih parah. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan stres dan gangguan fisik. Faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Yang kedua adalah faktor organisasi. Nah, yang ketiga adalah faktor individu. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh dari materi-materi yang saya sampaikan tadi. Contoh dari kondisi abnormal misalnya kelainan objek seksual atau kondisi homo atau lesbi. Nah, penanganan untuk kondisi ini adalah dengan melakukan psikoterapi. Contoh dari tingkah laku abnormal itu saya ambil contoh yaitu fobia. Nah, kondisi fobia ini terjadi karena adanya suatu trauma. Contoh ada orang yang fobia terhadap tikus karena pernah ada mengalami kejadian yang menimbulkan trauma pada individu tersebut. Nah, contoh dari stres atau gangguan fisik saya ambil yaitu ketika kita akan melakukan wawancara kerja, kita akan merasakan emosional. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saat penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih.